Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Ramdhani, STB 152394. Di sini saya akan membawakan tema tentang arsitektur komunikasi seluler. Nah, di slide berikutnya arsitektur GSM. Teknologi GSM mempunyai arsitektur yang dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama, yaitu switching subsystem atau SSS. Yang kedua, radio subsystem atau RSS. Operation and Support System (SS). Di sini slide berikutnya switching subsystem yaitu SSS. SSS sering juga disebut network switching subsystem atau NSS. SSS berfungsi untuk mengontrol bus stasiun controller sebagai interface ke operator telekomunikasi yang lain, menyimpan data pelanggan, membangun hubungan percakapan. Untuk menjalankan fungsinya, SSS memiliki perangkat-perangkat seperti Mobile Switching Center atau yaitu MSC, Home Location Register atau HLR, Visitor Location Register, dan sebagainya. Radio Subsystem RSS terdiri atas Mobile Station atau MS dan Base Station Subsystem BSS. MS terdiri dari SIM dan Mobile Equipment. ME ini kita kenal sebagai handphone atau HP. Sementara itu BSS terusan atas Base Transceiver Station, Base Station Controller. Di sini kita akan melihat gambar sistem komunikasi GSM. Baris slide berikutnya, Operation and Maintenance Center yang menangani manajemen node-node pada jaringan, yaitu Network Element atau NE secara langsung. Network Management Center atau yaitu NMC yang menangani konfigurasi jaringan, data performance, dan alarm serta statistik dan dari trafik. Kita lanjut ke slide berikutnya, berkenalan dengan teknologi GSM. GSM merupakan salah satu teknologi generasi kedua yang banyak dipakai di seluruh dunia. GSM merupakan sistem multi-service yang memungkinkan berlangsung berbagai tipe komunikasi. Layanan komunikasi yang diberikan oleh GSM terdiri dari layanan percakapan dan layanan data seperti short message service, yaitu SMS, gambar, file komputer, dan sebagainya. Pada awalnya GSM dirancang untuk beroperasi pada frekuensi 900 MHz. Pada frekuensi ini, frekuensi uplink atau komunikasi dari telepon seluler ke sel sheet yang digunakan adalah frekuensi 890 sampai 915 MHz. Sedangkan frekuensi downlink, komunikasi dari sel sheet ke telepon seluler, menggunakan frekuensi 935 sampai 660 MHz. Bandwidth yang digunakan adalah 25 MHz atau 915 sampai 80. Di sini sama dengan 960 sampai 35 sama dengan 25 MHz, dan lebar kanal sebesar 200 KHz. Di sini
Sistem komunikasi seluler. Sistem komunikasi seluler dapat melayani banyak pengguna pada cakupan area geografis yang cukup luas dalam frekuensi yang terbatas. Sistem ini juga menawarkan kualitas yang cukup tinggi dan tidak kalah jika dibandingkan dengan telepon tetap atau public switched telepon network atau biasa kita sebut dengan PSTN. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama gambar sistem komunikasi seluler. Mungkin kita harus ke slide berikutnya. Yang pertama, di sini kita akan membahas PSTN, tersusun atas Local Networks, Exchange Area Network, dan Long Haul Network. PSTN menginterkoneksikan antara telepon dan peralatan komunikasi lain. Yang kedua, Mobile Switching Center, yaitu MSC, atau Mobile Telephone Switching Office, yaitu MTSO. Dalam sistem komunikasi seluler, MSC berfungsi untuk menghubungkan antara telepon seluler dengan PSTN. Dalam sistem seluler analog, MSC berfungsi untuk mengatur agar sistem tetap beroperasi. Base station sering disebut juga Base Transceiver Station atau BTS. Pada sistem GSM cell sheet, pada base station terdapat beberapa pemancar, seringkali disebut transmitter atau TX, dan penerima receiver atau RX. TX dan RX akan menangani komunikasi full duplex secara serempat. Biasanya TX dan RX dikombinasikan menjadi transceiver, yaitu TRX, yang diletakkan di dalam suatu radio base station. Yang keempat, mobile station, yaitu MS. MS sendiri merupakan suatu perangkat yang digunakan oleh pelanggan jasa komunikasi seluler untuk memperoleh layanan. Beberapa komponen yang ada pada MS adalah transceiver, antena, rangkaian pengontrol, dan sebagainya. Selain itu, MS juga dilengkapi dengan kartu subscribe, identity module, atau SIM yang berisi nomor identitas pelanggan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.